wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohani, berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini tengah mengajar di SMN Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai guru bimbingan dan konseling, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Angkatan 3 kategori 1 di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja kegiatan konseling individu dengan permasalahan kurangnya percaya diri pada siswa kelas 9. Untuk itu mohon dukungan dan saran dari Bapak atau Ibu dosen dan penguji agar saya dapat melaksanakan layanan bimbingan dan konseling lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Ya, masuk. Kan duduk ya. Kita tadi sebelum kesini ada pelajaran apa? Pelajaran prakarya, Bu. Prakarya. Siapa yang ada? Anua. Kita bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kabar orang tua di rumah? Baik juga, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Iya. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga kegiatan kita hari ini bisa dilancarkan. Berdoa mulai. Selesai. Gita, sebelumnya Ibu berterima kasih, Bu. Terima kasih sama Gita karena Gita sudah menyempatkan diri datang ke Ibu ya untuk memenuhi panggilan Ibu. Sebelumnya Gita di sini, Gita pernah enggak melakukan nama kegiatan kita hari ini konseling individu? Gita tahu enggak konseling individu itu apa? Nggak tahu. Enggak tahu. Iya. Pernah enggak melakukan konseling individu? Belum pernah, Bu. Oh, berarti ini pertama kalinya ya? Iya. Baiklah, Ibu akan jelaskan konseling individu itu apa. Konseling individu itu di mana ibu ya, guru atau konselor menyelesaikan masalah siswa. Siswa itu konseling ya, di mana seorang guru itu menyelesaikan semua masalah siswa. Kemudian tujuannya di sini, tujuan dari kegiatan kita ini untuk menyelesaikan masalah Dita. Kira-kira Dita merasa nggak punya masalah selama ini? Iya, Bu, punya. Masalahnya di rumah atau di sekolah? Di sekolah, Bu. Sekolah. Iya. Masalah apa yang Dita punya? Saya kurang percaya diri, Bu. Percaya diri. Iya. Percaya dirinya dalam hal apa? Saya suka malu, Bu, kalau berbaur sama teman-teman yang lain. Saya selalu minder, Bu. Ada lagi? Saya juga takut ngomong di depan saat presentasi atau apapun itu, sekedar kelompok. Saya juga malu menyampaikan pendapat saya. Gitu ya? Iya. Apa ada masalah lain selain itu? Begini ya, dalam BK itu ada namanya kode etik BK. Kode etik BK itu berisi di sana ada namanya asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan. Di mana asas kerahasiaan itu, jadi semua masalahnya Dita, apapun itu masalahnya Dita, cukup sampai di sini saja, jangan. Jadi masalahnya Dita itu tidak akan dibawa keluar, tidak.
cukup Dita sama ibu yang tahu. Ya, itu namanya asas kerahasiaannya. Kemudian di sini juga ada asas keterbukaan. Di asas keterbukaan ini, Dita itu harus menyampaikan semua unek-unek yang Dita punya. Masalah apapun yang Dita punya itu Dita keluarkan. Ya, kamu keluarkan. Kalau memang sifatnya rahasia banget menurut Dita, bisa Dita simpan saja. Kalau itu menurut Dita yang tidak perlu ibu tahu kan. Kemudian di sini ada namanya asas kesukarelaan, di mana di asas kesukarelaan ini Dita itu kesini tanpa paksaan dari siapapun termasuk guru. Ya, Dita kesini ikhlas enggak? Ikhlas Bu. Ikhlas. Iya. Ya. Baiklah kalau gitu. Jadi di sini Dita sudah siap enggak melakukan konseling individu dengan ibu? Siap Bu. Siap. Jadi masalahnya Dita di sini adalah kurang percaya diri. Kemudian ibu dapat informasi, dapat laporan ya di sini dari guru mapel dan wali kelasmu. Katanya kamu itu di kelas suka diam, saat diskusi juga suka jarang aktif gitu sama teman-temannya, malah kebanyakan diam gitu. Terus kalau ibu boleh tahu apa yang menyebabkan Dita kayak gitu? Saya malu Bu, saya takut diketawain. Kadang saya juga takut kalau nyampein saya itu nggak didengar gitu, saya takut Bu. Saya malu. Malu ya? Iya. Malunya dalam hal apa? Kalau ibu boleh tahu deh. Malunya kayak gimana gitu? Misalnya kayak gimana? Misalnya saya nyampein pendapat saya, pernah waktu saya nyampein pendapat saya tapi mereka malah nggak dengerin Bu, jadi saya takut buat nyoba lagi. Takut mencoba lagi. Iya. Seperti itu ya. Terus kalau seandainya gini, guru kamu menyuruh kamu maju ke depan, sering nggak melakukan itu? Enggak Bu, saya nggak mau, takut Bu, malu. Kenapa malu? Saya malu diketawain Bu. Cuman karena malu diketawain aja, gitu Iya. aja. Yang lain nggak ada, maksudnya mungkin dari karena Dita nggak pede penampilan. Iya Bu, sebenarnya saya juga takut itu Bu, saya malu sama penampilan saya sendiri Bu. Gitu. Iya. Tapi di sini Dita itu malu ya sama takut sebelum mencoba. Kurang percaya dirinya di sana ya. Tapi di sini karena Dita malu, kurang percaya diri, solusinya adalah dengan menggunakan assertive training dan modeling. Apa itu teknik assertive training dan modeling? Nanti seiringnya waktu kamu akan mengetahuinya. Waktu kita di sini cuma 45 menit. Jadi kamu siap? Siap Bu. Waktunya 45 menit. Siap. Kemudian tugas-tugasnya Dita di sini yaitu mengikuti kegiatan kita hari ini dengan baik dan melakukannya dengan sebaik mungkin ya. Begitu juga Ibu ya. Kemudian tanggung jawabnya Dita di sini adalah melakukan semua apa yang sesuai dengan kegiatan kita hari ini ya. Ya. Kemudian kalau di rumah Dita pernah enggak keluar main atau gimana di rumah? Jarang Bu, paling keluarnya buat sekolah, ngaji atau kerja kelompok doang. Keluar cuman ngaji, sekolah sama ada kerja kelompok. Terus kalau main-main sama teman, biasanya kan di rumah banyak teman gitu. Pernah nggak Dita di sana? Enggak pernah Bu. Cuman diam di rumah aja? Iya.
Terus orang tua pernah nggak nyuruh kita pergi, misalnya kenapa nggak main-main ke rumah teman ini gitu. Misalnya ada temen yang datang jemput gitu. Pernah Bu. Pernah. Iya. Cuma sekali itu aja. Iya, jarang disuruh keluar. Jarang keluar. Berarti di rumah cuma itu aja, pergi ngaji, Sekolah. cuma sekolah aja baru Iya. keluar. Berarti jarang sosialisasi sama teman rumah ya, dekat rumah. Dan di sini ibu mau tanya, kalau boleh ibu tahu perilaku yang kamu inginkan itu seperti apa sih? Saya mau tegas, itu aja sih Bu, soalnya saya takut gitu Bu. Berarti Dita ini maunya melawan rasa takut Dita itu ya? Iya. Berarti Dita maunya berani ya. Iya. Kemudian tidak malu lagi, itu maunya ya. Terus selama ini Dita pernah enggak ada usaha untuk menghilangkan rasa takut Dita itu? Usaha atau cara untuk menghilangkan rasa takut Dita itu pernah enggak? Biasanya di rumah saya belajar ngomong itu di depan cermin Bu, soalnya buat latihan di depan orang lain. Tapi menurut saya itu nggak cukup Bu, saya tetap aja takut. Takut? Iya, sudah malu. Tetap malu gitu. Solusi lain selain itu, apa yang Dita lakukan? Biasanya pagi-pagi saya juga coba buat nyapa teman duluan Bu. Coba ya. Iya. Berhasil enggak? Sedikit Bu, sedikit. Terus kalau di sekolah itu Dita tuh ngomongnya sama teman itu gimana? Cuma sama teman sebangku aja sih Bu. Sama teman sebangku aja. Kalau teman-teman lain gimana? Enggak. Kok bisa begitu Dita? Malu Bu, soalnya nggak deket. Nggak deket ya? Iya. Kenapa nggak coba misalnya dengan pura-pura pinjam pulpen, pinjam buku, coba kayak gitu itu. Bisa nggak kayak gitu? Malu Bu. Malu. Iya. Oke, kalau gitu di sini Dita itu membutuhkan perilaku, namanya di sini itu perilaku rasional. Jadi perilaku Dita itu perilaku irasional. Perilaku rasional itu kebalikan dari irasional ya. Kamu tahu nggak perilaku rasional sama irasional? Nggak tahu. Perilaku rasional itu ya proses pemikiran dengan menggunakan dasar logika atau akal pikiran ya. Berarti sesuai dengan kenyataan ya. Kamu berpikir gitu. Kalau irasional itu pemikiran yang sebaliknya ya, tidak mempertimbangkan akal maupun logika. Contohnya kayak kamu tadi itu, merendah diri, merasa cemas, takut, malu, itu dia. Untuk mengalahkan semua rasa irasionalmu itu, kamu membutuhkan pemikiran-pikiran yang rasional. Contohnya seperti apa? Kalau ibu boleh tahu, untuk mengalahkan pikiran-pikiran yang kayak tadi cemas, takut itu, kamu harus kayak gimana? Pemikiran kayak gimana? Apa yang harus kamu lakukan untuk melawan itu semua? Dengan gimana? Belum tahu Bu. Belum tahu ya? Iya. Mungkin seperti yang kamu katakan tadi, kamu harus berani, kemudian terus berlatih seperti kayak kamu bilang, berlatih tadi di rumah ya. Tapi kamu masih tetap malu. Oke, di sini ibu mempunyai cara atau teknik untuk menghilangkan rasa takut dan malu kamu itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan teknik assertive training dan modeling. Di mana teknik assertif ini adalah teknik untuk melakukan latihan-latihan seperti yang kamu tadi lakukan di rumah, itu latihan seperti berlatih berbicara ya. Kemudian teknik modelingnya itu di sini modeling itu
ibu yang akan menjadi modelingnya. Kamu menganggap ibu sebagai teman atau ibu sendiri dan kamu sebagai diri kamu sendiri. Kita akan berlatih bagaimana cara berpresentasi di depan. Kamu tahu kan presentasi itu seperti apa? Pernah nggak melihat? Pernah melihatnya, Bu. Pernah ya, tapi belum pernah mencoba maju ke depan. Sebenarnya kamu bisa enggak? Sebenarnya kamu bisa ya? Benar bisa, tapi kamu takut kan? Malu. Bagaimana kalau kita melakukan latihan itu sekarang? Mau enggak? Mau, Bu. Di sini ibu punya teks untuk melakukan latihan presentasi. Dimana kalau kita presentasi itu kita harus badan kita harus tegak, kemudian suara kita harus lantang, bicaranya itu sambil melihat ke audiens atau teman-temannya. Ya. Di sini ibu perlu mencontohkan apa enggak? Perlu banget ya. Iya. Kalau jangan kamu nanti begitu sedang presentasi ke depan, jangan sampai nggak lenjok kayak gini, kelihatan sekali kalau kamu malu. Kemudian kadang ibu pernah lihat teman-teman kamu tuh kadang sambil garu-garu, sambil gini-gini, itu sudah kelihatan dia itu tidak percaya diri, malu. Yang ibu contohkan ya, seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Nah, teman-teman, di sini ada yang suka belanja online nggak? Buat yang angkat tangan berarti kita sama. Dulu saya pernah gemar belanja tanpa memperhatikan nilai dari barang yang saya butuhkan. Sementara itu, barang itu pada akhirnya tidak terpakai. Itu bisa enggak? Kamu juga bisa nanti sambil tanganmu, menggerakkan tangannya, ya? Kamu bisa nggak contoh seperti itu? Bisa nggak? Oke. Sekarang kamu contohkan berdiri yang tegak, kemudian baca secara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas hikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Teman-teman di sini ada yang suka belajar online nggak? Buat yang angkat tangan berarti kita sama. Dulu saya pernah gemar berbelanja tanpa memperhatikan nilai dari barangnya dan kebutuhan, alias belanja karena keinginan saja. Bertahun-tahun saya lakukan itu dan ternyata hal tersebut sangat memengaruhi kondisi keuangan saya. Sementara itu, barang yang pada akhirnya tidak terpakai menjadi menumpuk. Mental saya kacau karena terus memikirkan cara untuk mewujudkan kesenangan saya itu, tetapi bad habit ini tidak kunjung sembuh. Nah, mulai presentasi saya kali ini, saya ingin mengajak teman-teman bagaimana caranya untuk mengatasi ketagihan belanja online. Di sini, duduk ya. Di sini kamu masih agak gimana ya? Masih belum terlalu untuk leluasa mengeluarkan suaranya ya. Dan kamu juga masih berfokus pada teksnya. Jadi nanti kita ulang lagi ya. Setelah melakukan latihan tadi, perasaan kamu gimana?
Ikut baik Bu. Kayak Sudah ada keberanian. iya. Ada keberanian sedikit ya. Terus bagaimana kalau kita ulangi lagi? Bisa Bu. Nah, kita ulangi dengan teks yang tadi, ya. Kita ulangi lagi sekali ya. Coba kamu di sini nanti jangan berfokus sama teks. Kamu bisa melihat saya, ibu, ya, sebagai audiensmu atau teman-temanmu. Kamu anggap ibu sebagai teman-teman ibu ya, teman-teman kamu ya. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Teman-teman, di sini ada yang suka belanja online nggak? Buat yang angkat tangan, berarti kita sama. Dulu, saya pernah gemar berbelanja tanpa memperhatikan nilai dari barangnya dan kebutuhan, alias belanja karena keinginan saja. Bertahun-tahun saya lakukan itu dan ternyata hal tersebut sangat memengaruhi kondisi keuangan saya. Sementara itu, barang yang pada akhirnya tidak terpakai menjadi menumpuk. Mental saya kacau karena terus memikirkan cara untuk mewujudkan kesenangan saya itu. Tetapi bad habit ini tidak kunjung sembuh. Nah, melalui presentasi saya kali ini, saya ingin mengajak teman-teman bagaimana caranya untuk mengatasi ketagihan belanja online. Itu kan baik, ya. Iya Bu. Tapi kamu nanti di rumah tetap mencoba ya, tetap berlatih. Seandainya nanti disuruh sama guru, bapak ibu gurunya untuk mengerjakan sesuatu atau mencatat di papan, kamu akan jangan mengatakan tidak bisa. Maju, coba, ya. Baik Bu. Sekarang ibu mau tanya, setelah kita melakukan latihan tadi dan berjalannya kegiatan kita hari ini, perasaan kamu tuh gimana sekarang? Jauh lebih baik Bu. Jauh lebih baik. Seandainya besok-besok kamu disuruh tampil ke depan, mau enggak? Insyaallah mau Bu. Mau ya. Ya. Kemudian di sini ibu akan mempunyai sesuatu lembaran di sini, di mana lembaran ini berisi tentang kegiatan kita hari ini yang harus kamu jawab ya. Ini lembarannya. Kita ambil foto dulu ya. Kamu centang aja ya. Anggap ada centang. Tulis namanya dulu. Terusin ya.
Jadi sekarang bagaimana sih perasaannya kamu? Ibu ulangi lagi ya, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan ini? Saya sudah lega Bu bisa menyalurkan isi pikiran saya di sini. Iya, Membantu. sudah bisa sangat membantu sekali ya. Iya Bu. Kemudian di sini waktu kita sudah hampir habis, akan berakhir. Kira-kira kita bisa nggak menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Bisa Bu. Apa kesimpulannya menurut kita? Saya harus mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini dengan mencoba berlatih di rumah berbicara atau mau maju jika ada disuruh presentasi dan membuka obrolan dengan teman-teman di sekolah. Seperti itu ya. Ya, Itu kesimpulan dari kita. Nah, kalau begitu sebelumnya Ibu sangat berterima kasih karena kita sudah bisa melakukan kegiatan ini dengan baik ya. Sebelum kita mengakhiri ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Supaya kegiatan kita ini lebih bermakna, terus lebih bermakna untuk Dita dan Ibu. Ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nanti Dita kalau ditanya sama, sekarang ada jam pelajaran siapa? Pak Ketut. Bahasa Inggris Iya. ya. Kalau ditanya bilang aja dari diri BK ya, di ruang BK. Silakan masuk kelasnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.